ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimakumullah, ada sebuah riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Nabi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini sahih, cukuplah nama Al-Albani sebagai penjamin kesahihannya. Seorang ulama hadis di abad ini, bukan hanya kawan yang mengakui keilmuannya, bahkan lawan-lawannya pun mengakui keilmuan Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Hizbiyun, ahlul bid'ah sekalipun, mereka tidak jarang mengambil tashih dan tad'if dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Apalagi kita ahlu sunnah as-salafiyun tentunya percaya benar dengan kemampuan dan keilmuan Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang akan saya sampaikan berikut ini penting untuk dikaji, dipelajari lebih dalam. Artinya kita tidak hanya membaca kata-kata singkat dari Anas bin Malik yang menggambarkan akhlak Rasulullah SAW, lantas kita terjemahkan, kemudian kita ambil poin-poin pentingnya. Tidak, tetapi lihatlah dari sisi lain, dari sudut dan aspek yang lebih dalam lagi. Ternyata seperti itulah Rasulullah SAW, besarnya perhatian beliau terhadap pendidikan anak-anak. Nah, ini Rasulullah SAW. Bahkan keilmuan seseorang itu bisalah diukur dan dinilai dari perhatian dia kepada anak-anak. Keilmuan seseorang itu sekali lagi bisa diukur dengan perhatian dia kepada anak-anak, besar, kecil, atau tidak perhatian sama sekali. Nah, mereka yang keilmuannya begitu luas, para ulama sangat besar perhatiannya kepada anak-anak, karena satu anak yang dilihat bukan hanya sosoknya yang terlihat, tetapi ketika melihat satu anak seolah-olah ini adalah mutiara yang nilainya begitu tinggi, betul-betul berharga, harus dijaga, dirawat, diasah, sehingga nilainya akan semakin mahal lagi. Nah, melihat anak bukan beban, melihat anak bukan sumber masalah, melihat anak bukan lagi sesuatu yang kemudian akan memberatkan, bukan. Tetapi melihat satu anak, dua anak, tiga anak, satu santri, dua santri, tiga santri, empat santri, ini aset besar umat Islam. Aset besar umat Islam. Ketika kita tidak menaruh perhatian kepada anak, itu menunjukkan bahwa keilmuan kita belum mapan.
Kenapa keilmuan kita belum mapan? Karena ternyata tidak bisa menilai sesuatu sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang seorang rasul, usianya sudah hampir 60 tahun dalam cerita yang akan saya bawakan nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendidik sahabat-sahabatnya, senior di antara mereka, ternyata untuk pendidikan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun langsung, bersentuhan secara langsung dengan anak-anak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurul ansar wa yusallimu 'ala as-sibyan wa yamsahu ru'usahum wa fi riwayatin wa yad'u lahum. Ini kota Madinah, penempatan ruang dan penyebaran tempat tinggal itu sudah bisa tertata. Ini kampung-kampung Ansor, kampung besar maupun kampung kecil. Inilah lokasi yang dipilih oleh sahabat-sahabat Muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka yang sudah mendapatkan tempat di kota Madinah, disiapkan lahannya. Sehingga kampung-kampung Ansor itu sudah pasti ini Bani Sulaim, Bani Abdul Ashhal, Bani Salamah, kampung-kampung yang terkenal dari kalangan Ansar, baik dari suku Aus maupun Khazraj. Kata Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW biasa melakukan kunjungan ke kampung-kampung Ansar, bukan sekali dua kali, tetapi karena Rasulullah SAW yazurul Ansar, artinya itu sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, kunjungan ke kampung-kampung Ansar. Dan setiap kali beliau berkunjung ke kampung-kampung Ansar, kata Anas bin Malik, wa yusallimu 'ala as-sibyan, beliau memberikan perhatian yang cukup besar kepada anak-anak kecil, sampai-sampai beliau menyalami mereka, ucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah keilmuan seseorang dari salah satunya dari hal ini. Ketika dalam sebuah pertemuan yang banyak orang di sana dihadiri, yang besar, yang kecil, dewasa, muda, ada anak-anak. Nah, perhatikan. Ketika dia memperhatikan anak-anak itu, sini siapa namanya? Bekhair, bagus. Hudzaifah, Yahya, ini siapa? Farhan, ini Aflah, ini Husain. Gimana? Kelas berapa? Nah, selalu saja ada waktu untuk anak-anak. Selalu saja ada waktu untuk anak-anak. Demi mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi Muhammad wa yusallimu 'ala as-sibyan, mengucapkan salam secara khusus untuk anak-anak. Yang jelas yang ditemui oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah sahabat-sahabat Ansar, orang tua mereka. Nah, tetapi ternyata Nabi alaihi salatu wasallam tidak lupa untuk menemui anak-anak khusus yang mungkin berderet, mungkin bermain, disapa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya dalam bentuk ucapan salam, wa yamsahu ru'usahum. Nabi Muhammad SAW juga tidak lupa selalu menyempatkan untuk membelai kepala anak-anak kecil di kalangan Ansar itu. Orang yang belajar ilmu psikologi anak zaman sekarang ini, atau yang belajar tentang mereka yang spesialis di bidang anak,
Lebih-lebih lagi komunikasi bersama dengan anak. Orang zaman sekarang yang sebenarnya sudah diajarkan Nabi SAW sejak 1400 tahun yang lalu, lebih bahkan. Para pakar komunikasi anak mengatakan ternyata sentuhan pada anak, pelukan pada anak, ciuman pada anak, mencium anak, membelai anak, memanggil anak, nah, ternyata memberikan peran yang besar di dalam membentuk kepribadiannya. Sampai-sampai adalah penelitian, anak yang sering dipeluk oleh orang tuanya, resiko stresnya lebih kecil dibandingkan yang jarang dipeluk oleh orang tuanya. Ini pakar psikologi anak zaman sekarang. Nah, sudahlah. Memang semestinya kita tidak perlu membaca hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Nabi Muhammad SAW sudah cukup bagi kita. Tetapi kenapa saya sampaikan di sini sengaja untuk menyampaikan dan menegaskan bahwa apapun yang kita cari, apapun yang kita pelajari, apapun yang kita butuhkan dan kita perlukan, semuanya ada di dalam sunnah Rasulullah SAW. Nah, memberikan nasihat kepada anak, menegur anak, mengingatkan anak, ternyata jauh lebih bisa diterima ketika disampaikan dalam kondisi menyenangkan, dengan sentuhan-sentuhan lembut dan penuh kasih sayang. Itu lebih bisa didengar oleh anak daripada anak dipanggil, ambil kayu, dipukul, dinasihati begini-begini, dijewer, dicubit sampai anak menangis, sampai anak ketakutan. Nah, nasihat itu akan sulit diterima oleh anak. Nah, bukti dan nyatanya ya sebagian di antara kita sudah merasakan. Sebagian di antara kita sudah merasakan. Ternyata nasihat, teguran, ya, peringatan dari orang tua, nah, ternyata cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kenapa? Caranya yang tidak benar. Nah, mestinya nasihat itu disampaikan, dan nasihat itu akan lebih mudah diterima ketika si pendengar nasihat memastikan bahwa nasihat ini disampaikan sebagai tanda cinta dan kasih sayangnya, bukan sebagai bentuk benci dan emosinya. Jangankan anak-anak, kita pun seperti itu yang sudah tua. Nah, kalau misalkan diingatkan orang, kita berpikir, wah ini marah ini, emosi ini, sulit untuk diterima. Tapi ketika kita sudah yakin orang ini memberikan nasihat karena cinta dan kasih sayang dengan saya, kita lebih mudah untuk menerimanya. Lihat bagaimana Nabi SAW memberikan nasihat kepada sahabat Ibnu Abbas sambil dibonceng, kan ya? Dibonceng. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan. Nah, hadis yang sering diulang terus diulang. Nah, Nabi SAW membonceng sahabat Ibnu Abbas. Setelah posisi nyaman, Ibnu Abbas sudah merasa dekat. Ini masih kecil sahabat Ibnu Abbas. Nah, masih berusia kecil, anak-anak saat itu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, dibonceng, badan ketemu badan, nempel, ya, merasa nyaman, merasa senang. Diboncengkan seorang Rasul. Orang lain mungkin rebutan untuk diboncengkan oleh Nabi SAW. Ini diboncengkan Nabi, sudah posisi tenang, nyaman. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sudah yakin bahwa Nabi SAW betul-betul sayang kepadanya, sekaligus juga masih saudara sepupu. Barulah Nabi SAW menyatakan apa? Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, ila akhiril hadits. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tijahak. Nah, sampai akhir hadis. Setelah nyaman, barulah Nabi SAW menyatakan, bocah, kan gitu ya, dalam bahasa kita, saya ingin menyampaikan beberapa pelajaran penting buat kamu. Lihat, itu berbicara sambil berboncengan, bukan berhadap-hadapan. Begitu santainya kan ya, santai, sehingga anak akan berbeda kalau misalkan orang tua sambil bawa cambuk, tulis, takutan. Bukan dari hati dia menulis, tapi karena takut dengan cambukan itu. Nah,
Ya bukan berarti kemudian nggak boleh memukul anak. Wah ini memanjakan anak kayak gini. Bukan seperti itu. Tetapi prinsip dasar mendidik anak itu penuh kelembutan. Sesekali dihukum, dipukul, boleh. Tetapi ingat pukulan yang disampaikan, pukulan yang diberikan kepada anak bukan pukulan marah, bukan pukulan emosi. Pukulannya adalah pukulan cinta, pukulan kasih sayang, dengan etika yang sudah diajarkan Nabi SAW. Nah, jauhkan dari wajah, bukan pukulan yang mubarrih, ghairu mubarrih, bukan pukulan yang kemudian meninggalkan luka, meninggalkan sakit yang membuat si anak menjadi dendam dan seterusnya. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memojeng sahabatnya yang masih muda ini, baru diberi pelajaran, nasihat. Masuk. Buktinya nasihat-nasihat tersebut diingat selalu oleh Ibnu Abbas, lalu disampaikan kepada kita. Radhiyallahu taala anhuma. Lihat pula perhatian Rasulullah SAW kepada anak-anak. Ini yang barangkali sebagian kita masih agak sulit untuk menerima. Tetapi hadis ini adalah hadis sahih. Yang hadisnya sudah kita hafal dari dulu. Nabi SAW ternyata apa? Tidak sungkan untuk makan senampan bersama anak kecil. Keumuman kita, anak-anak sana, sini orang tua, sana anak-anak di luar, bikin kotor aja nanti. Ini kebiasaan kita, berbeda dengan Rasulullah SAW. Malah diajak satu nampan, karena itulah momen yang tepat, waktu yang pas untuk memberikan pendidikan adab makan dan minum yang benar itu seperti apa. Tapi coba kalau misalkan anak-anak dikumpulkan jadi satu, sana anak-anak di luar, mereka ribut, mereka rame, rebutan, cakar-cakaran, pukul-pukulan, ada yang makan pakai tangan kiri, ngambil dari tempat yang jauh, entah baca basmalah ataukah tidak. Siapa yang mengingatkan? Yang sini yang gede-gede, yang tua-tua sendiri, tidak memperhatikan mereka. Contohlah Rasulullah SAW dalam hadis Amr bin Salamah radhiyallahu taala anhu. Ketika makan, apa pesan Nabi alaihi salatu wasallam? Ya gulam, lagi-lagi ya gulam, nak, sambillah. Kalau makan itu baca basmalah. Kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan dari yang dekat-dekat, jangan tangannya ke sana, jangan tangannya ke sini. Masih anak, tetapi karena nasihat itu diberikan dalam momen yang indah, disampaikan dengan cara yang baik, anak ingat dan akhirnya sampai juga kepada kita hari ini. Sampai juga kepada kita hari ini. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, inilah profil dan figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik anak-anaknya. Cerita Anas bin Malik tadi sudah cukup. Beliau melakukan kunjungan ke kampung-kampung Ansar, tetap memberikan waktu khusus untuk anak-anak ini, untuk anak-anak. Nah, maka walaupun sudah jadi ustaz, ngisi daurah kemana-mana, ya, ilmunya sudah banyak, nah, mestinya tidak perlu berat, tidak perlu merasa gimana ketika ternyata diminta oleh pengurus ustaz, mohon waktunya 1/4 jam aja. Anak-anak ini minta nasihat. Anak-anak masih umur 6 tahun, 7 tahun, masa saya ngisi mereka? Masa saya ngisi anak-anak kayak gini? Ini sudah, itulah batas keilmuannya. Itulah batas keilmuannya. Orang yang betul-betul berilmu dengan senang hati, ya, tentukan waktunya. Kira-kira apa yang bisa sampaikan untuk mereka? Kumpulkan, bagus. Ini aset kita, harus dijaga. Mutiara-mutiara yang tidak boleh pecah dan retak, ini dilap terus.
diasah biar bercahaya, bukan malah mundur. Anak disuruh isi anak-anak, nggak salah dengarnya. Nah, kita juga seperti itu, ikhwati fillah barakallahu fikum. Misalkan ada di antara antum A, B, C, D dalam rapat kepengurusan diminta, antum jadi guru kelas wali kelas 1. Kelas 1. Susah Ustaz anak kelas 1 itu. Anak nggak bisa ngatur, ribut, rame. Tuh nggak bisa Ustaz. Bu yang sudah agak gede, kelas 4, kelas 5. Apa berat ya? Ya itu situ nikmatnya menjadi guru di situ. Warna-warni dan macam-macamnya anak-anak di situ ya. Nah, macamnya. Rasulullah SAW sabarnya luar biasa mendidik anak-anak itu. Nah, wa yamsahu ru'usahum, sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengusap ya rambutnya satu-satu. Sini, assalamualaikum, pegangi bagus. Nah, bahunya ditepuk. Masya Allah. Berapa umurnya? 12 loh, tinggi. Rajin belajar ya. Ya Ustaz. Anak-anak itu daya ingatnya luar biasa. Oh iya, bagus. Kita juga seperti itu, ikhwati fillah barakallahu fikum. Lihat anak tetangga, lihat anak teman kita, lihat saudara yang masih anak-anak. Tidak perlu sungkan-sungkan. Enggak usah nunggu ustaz yang datang. Kita semua bahu membahu, saling menutupi, saling mendukung. Nah, misalkan Pak Jun dengan Pak siapa lagi? Siapa ini? Pak Jun dengan saya kan gitu. Pak Jun punya anak 10, saya punya anak 10 kan gitu ya. Saya lihat anaknya Pak Jun, Masya Allah ini namanya bagus. Tanpa sepengetahuan Pak Jun, nanti Pak Jun lihat anak saya juga seperti itu. Oh Masya Allah bagus. Coba semuanya seperti itu. Anak-anak mendapatkan perhatian yang cukup. Anak-anak mendapatkan perhatian yang cukup. Anak-anak kita, ikhwati fillah barakallahu fikum, akan berhasil dan sukses ketika mereka mendapatkan perhatian itu yang cukup. Bukan cuma makan dan minum. Perut anak itu memang harus diisi karena kosong terus. Kasih makan, kasih minum ya, kasih jajan, kasih suplemen. Tapi jangan lupa ruang hati mereka pun harus diisi. Isinya apa? Perhatian dari orang tua. Ketika anak merasa kurang diperhatikan, dia pasti akan melakukan tindakan yang akan melanggar batas kewajaran. Kalau dalam bahasa kita, nakal. Kalau ternyata masih juga belum diperhatikan sesuai dengan volume yang diperlukan, dia akan melakukan tindakan yang asusila, abnormal, ini. Ini sudah parah. Tapi kalau anak yang perhatiannya sudah cukup, dia tidak akan melakukan tindakan yang aneh, melanggar batas kewajaran. Kenapa? Karena dia sudah merasa diperhatikan. Nah, contoh Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, kebiasaan Nabi SAW, kalau selesai dari salat berjamaah keluar dari masjid, anak-anak itu, anak-anak sahabat-sahabat dari Ansar Muhajirin sudah antri itu deret-deret, hanya untuk disapa Nabi, dipelus pipinya, dibelai rambutnya, didoakan oleh Nabi SAW. Sudah merasa cukup diperhatikan. Nabi perhatian, senang anak-anak. Nah, jangankan anak-anak yang udah gede aja kadang-kadang caper cari perhatian. Ini lebih gede, bahkan udah punya anak, udah berkeluarga, tetap aja caper. Apalagi anak-anak yang memang kehidupannya memang selalu butuh perhatian, perlu perhatian. Tapi jangan lupa, jangan salah dipahami. Kemudian wah ini Ustaz Mukhtar mengajarkan anak-anak manja. Bukan. Nah, berikan perhatian yang cukup untuk mereka dalam batasan-batasan yang syar'i untuk maslahat mereka. Artinya kalau anak mengharapkan sesuatu yang ternyata akan memadaratkan dia, ya tidak dipenuhi. Nah, sudah jelas anak kita misalkan barakallahu fiik punya gangguan pencernaan,
Dokter sudah mengatakan jangan diberi makanan yang pedas, Pak. Beli saus, Pi. Ini akan memberatkan ini. Jangan, nggak bisa. Nanti kamu sakit. Abi belikan yang lain aja, nggak apa-apa. Tapi kalau saus nggak bisa. Yang lain saja. Bukan kemudian memanjakan anak. Bukan memanjakan. Berikan porsi yang tepat untuk mereka. Contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain ditambahkan wa yad'u lahum. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak lupa juga mendoakan mereka. Dalam hadis yang lain, hadis Ummu Khalid, salah seorang sahabiah, masih kecil, anak-anak putri, dibawa orang tuanya menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menggunakan pakaian yang waktu itu warnanya kuning, artinya kekuning-kuningan. Nabi mengatakan, sana, bagus sekali bajunya. Bayangkan, baju yang digunakan anak kecil saja tidak luput dari perhatian Nabi SAW, diangkat, dipilih untuk dijadikan sebagai bahan berkomunikasi dengan anak tersebut. Baju, kata Nabi, bagus sekali nih bajunya ini, pakai terus ya. Kalau kita baca biografi sahabiat Ummu Khalid sampai seterusnya, baju itu dijaga terus sampai pudar warnanya. Kenapa? Nabi berusaha pakai terus ya, sampai rusak. Baju itu dijaga oleh sahabiat Ummu Khalid radhiyallahu taala anha. Jadi ya, kehidupan kita ini barakallahu fik, jangan sampai kemudian kurang memberikan perhatian kepada anak. Nah, bayangkan hal-hal kecil ya, hal-hal kecil, megang kepala, mendoakan. Lihat perhatian Nabi kepada Ummu Khalid, baju saja tidak lepas dari perhatian, dijadikan bahan ya untuk berkomunikasi kepada anak. Nah, misalkan kita lihat ada santri, ada anak-anak sedang bermain-main sambil bawa jam tangan, sini namanya siapa? Khalid. Insyaallah, jam tangan ini bagus sekali, beli dari mana? Perhatian. Insyaallah, dijaga baik-baik ya, jangan sampai hilang, dibersihkan. Ya, jazakallahu orang besar. Ini nasihat untuk kita sebagai orang tua, juga nasihat untuk para ustadz dan para pengajar. Nah, hal-hal kecil yang melekat di tubuh anak, pilih, angkat sebagai bahan komunikasi kepada anak, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena anak itu, ikhwati fillah barakallahu fikum, yang namanya anak adalah harta kita yang paling berharga. Anak itu adalah harta yang paling berharga. Kenapa Nabi SAW begitu besar perhatiannya kepada anak? Karena beliau paham anak-anak ini adalah aset terbesar untuk kita, kepentingan dunia kita, juga kepentingan akhirat kita. Salah satu amalan yang disebut Nabi SAW pahalanya terus mengalir adalah awaladun salihin yad'u, anak soleh yang selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ini kan harta yang nilainya itu ternyata tidak putus-putus, ngalir terus. Sampai pun orang tuanya sudah meninggal, tetap terus ngalir. Nah, dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, disebutkan bahwa nanti pada hari kiamat ada seorang hamba yang diberi dua pasang pakaian yang terbuat dari sutra, hullatain min harir, dua pasang pakaian yang terbuat dari sutra. Orang itu bertanya, ya Allah, kok bisa ya saya pakai baju seindah ini? Jawabannya ketika itu diberikan, karena anakmu yang suka membaca Al-Quran. Anaknya yang berbuat, orang tuanya ikut merasakan hasil dari ibadah tersebut. Nah, anak yang senantiasa baca Al-Quran dari pagi, pada subuh sampai jam 6, nanti masuk lagi jam 8, nanti masuk lagi sebelum zuhur, masuk lagi pada asar, masuk lagi pada isya, baca Al-Quran terus. Manfaatnya untuk kita sebagai orang tua. Nanti hari kiamat Allah akan berikan pakaian dua pasang yang terbuat dari sutra. Bahkan ada orang tua masuk ke dalam surga, ketika dia bertanya, ya Allah, amalan perbuatan apa yang saya telah lakukan di dunia, kok bisa masuk surga seperti ini? Allah menyatakan, bistighfari waladik,
karena anakmu yang selalu memintakan ampun untukmu. Luar biasa. Beberapa hadis ini saja saya kira cukup untuk meyakinkan kita secara tegas bahwa anak itu adalah harta yang paling berharga, harus dijaga. Kalau kita jaga uang, jaga perhiasan, jaga kendaraan, jaga rumah, agar tidak hilang, agar tidak kemasukan maling, agar tidak rusak, ini segala macam, ya. Mestinya kepada anak jauh lebih lagi. Punya sepeda motor antik, dicat, kasih oli, dirayen, ini tiap 2 hari sekali dinyalain mesinnya. Motor antik, Petung, Vespa, CP, King, dijaga. Saat stang-stangnya, saat rantai-rantainya dikasih semprotan ke bros itu biar mengkilap ya. Rantainya aja biar mengkilap, tutupi lagi biar nggak kena debu. Subhanallah. Pada sepeda motor sampai seperti itu, anaknya keleleran. Anakmu yang tiba, sambil membersihkan motor, segede seperti jalan balik. Maksudnya udah tahu jalan pulang sendiri, nggak usah dicari, pulang sendiri. Anak-anak itu yang namanya kalau udah lapar lah pulang sendiri, nyari makan di rumah. Sepeda motormu ditutupi pakai baju motor, biar nggak kena debu. Anakmu dibiarkan keleleran seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Gambaran orang yang tidak memperdalam pemahamannya tentang Islam ya seperti ini, kurang bisa menghargai anak. Maka anak itu harus selalu dijadikan sebagai prioritas utama, nomor 1 terus. Apa-apa untuk anak, apa-apa untuk anak, apa-apa untuk anak. Orang kafir saja, barakallahu fiik, orang kafir ini, orang kafir. Ini untuk menyadarkan kita. Artinya mestinya kita harus lebih baik. Kemudian orang kafir itu selalu mendahulukan anak. Bahkan kalau sekarang di mobil ada tulisannya apa? Baby in car. Baby ada anak di dalam mobil. Maksudnya apa? Hati-hati, jangan sampai nabrak, jangan sampai ini. Demi anak. Demi anak. Kalau kita salafi anak oke hilang siji jek songo. Meninggal 2 masih 8. Nakal 3 masih ada 7. 1 aja berharga banget kok. 1 aja sangat berharga kok. Cara berpikirnya seperti itu, minimalis banget. Nah kita orang Islam yang memang dituntun dan dibimbing oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mestinya harus selalu menempatkan anak sebagai prioritas utama. Bukan dalam arti memanjakan, memenuhi semua permintaan dia yang baik dan buruk, maslahat madarat diiyani terus, itu juga keliru. Tapi kalau hal-hal itu sifatnya mubah, apalagi sunnah, apalagi sampai pada tingkatan wajib, kita sebagai orang tua harus siap berkorban demi anak. Minimalnya anak yakin bahwa orang tuanya sayang dan memberikan perhatian kepada dia. Karena kalau anak sudah tidak percaya kepada orang tua, bablas, hilang. Kalau anak sudah tidak percaya dengan orang tua, ya, integritas orang tuanya sudah tidak diakui lagi oleh anak, sudah. Komunikasi itu pasti akan putus. Barakallahu. Komunikasi itu pasti akan putus. Mulai dari contoh kecil saja. Barakallahu fiik. Mulai dari contoh kecil saja. Ya. Misalkan anak kita masih berusia 4 tahun lah, anak kecil. 4 tahun, 5 tahun, atau agak gede sedikit. 10 tahun, 11 tahun. Misalkan contoh kecil. Gitu ya. Anak kita ternyata meminta sesuatu. Meminta tolong kepada saya, ayahnya. Misalkan, tolong ambilin ini, minta tolong. Misalkan, tolong ambilkan bola, itu ada di atas, nyangkut. Anak-anak kita kan senang main bola. Tolong, bola ambil sendiri. Orang sopan, bapak itu kongkong.
Jangan hanya sekedar melihat anak ini tidak sopan, bapaknya disuruh, bapaknya sendiri disuruh, gak sopan ini. Jangan lihat dari situ, tapi ambil sisi yang lain. Ternyata anak saya kalau punya masalah, dia tidak lari ke orang lain. Dia kalau punya masalah, siapa yang dipanggil? Bapaknya. Bersyukur kan mestinya. Ternyata yang ada di benak dan pikiran si anak kalau sedang punya masalah, apik, karena abinya dipandang mampu. Tapi kalau untuk urusan kecil aja, abang abu sendiri udah gede, belajar belum? Apik lagi, apik terus. Pas giliran dia punya masalah yang lebih besar, dia nggak akan mungkin cerita sama abiknya. Percuma cerita sama abik, paling abik bilang udah gede, selesai sendiri masalahnya. Yang parahnya lagi kalau masalah yang sedang dihadapi anak, nah, itu ternyata masalah yang harus segera dikelirkan, masalah yang harus segera diluruskan. Nah, ternyata karena anak sudah tidak percaya kepada orang tuanya, 14, dipaksa sama teman-temannya nyoba rokok. 10 orang, ayo rokok. Enggak mau, sekali itu, tahan dulu. Anak-anak ini, misalkan di sudut kampung, di tengah sawah, di pojok lapangan, misalkan, ayo cepat merokok. Enggak, haram. Kalau enggak, pukul orang. Kan enggak. Nah, ini dia merokok sekali. Pulang. Ini kan masalah bagi anak. Dia merasa ketakutan, dipaksa oleh teman-temannya untuk merokok. Ini kan masalah besar. Coba kalau misalkan anak sudah tidak percaya sama orang tuanya, kira-kira anak mau cerita sama bapaknya? Tak mungkin. Cerita sama ibunya? Takut juga. Karena nggak cerita sama orang tuanya, dipendam sendiri. Kesempatan kedua ketemu sama orang-orang itu dipaksa lagi, merokok lagi. Berikutnya dipaksa lagi, merokok terus, akhirnya jadi pecandu rokok. Na'udzubillah. Setelah itu baru bapaknya mencak-mencak, wah kamu ini sudah dididik sama abi, dipondokin dari kecil, bikin malu abi, kamu itu wah. Yang salah siapa Pak? Nah, kenapa ketika anak itu bermasalah kok tidak cerita sama sampean? Ternyata diteliti-teliti seperti itu, dari kecil kurang perhatian, jarang diajak berkomunikasi, jarang diajak berbicara. Nah, sehingga anak kalau melihat orang tuanya udah takut duluan. Enggak lah. Nah, lihat Nabi SAW tadi, dari kecil diajak berbicara. Diajak berbicara, diberi nasihat, diingatkan, ditegur. Nah, ada sahabat yang masih kecil sakit, dijenguk oleh Nabi. Dijenguk oleh Nabi. Hadis yang sering kita dengar juga, ya Aba Umar ma fa'ala mughair. Itu kan sahabat kecil, sahabat yang masih kecil sakit kemudian dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicandain lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan anaknya, bukan anak beliau, putra sahabatnya, tapi dengar sakit datang menjenguk. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa diperhatikan cukup. Ada sebuah kasus, nah, ditanyakan kepada saya, Ustaz, anak saya senang main PlayStation ini. Kadang-kadang nyuri-nyuri, sudah saya jaga, sudah saya ancam, sudah saya begini, tetap aja nyuri-nyuri. Cara pendidikan gimana, Ustaz? Ya dideketin, Pak. Sudah, Ustaz, saya sudah deketin. Dinasihati, sudah berulang kali. Ibunya juga ini sudah dinasihati. Ternyata daripada ribut membicarakan tentang langkah-langkah penyelesaiannya, saya ajak bicara tentang masa lalunya. Nah, panjenengan ketika anak panjenengan masih kecil ini seperti apa pola pendidikannya? Ya ternyata begitu. Jarang diperhatikan, jarang diajak berkomunikasi, jarang diajak berbicara, jarang diajak pergi. Jadi kedekatan dengan orang tuanya itu minim sekali. Minim sekali. Kesimpulannya memang saudara kita tadi akhirnya mengakui bahwa ternyata si anak itu tidak betah di rumah.
panas aja di rumah, pengennya keluar terus. Yang namanya anak butuh perhatian, butuh kasih sayang. Kalau di dalam rumah tidak mendapatkan perhatian dan kasih yang cukup, dia akan cari di tempat yang lain. Kalau di rumah tidak mengasyikkan, dia akan mencari permainan yang bagi dia mengasyikkan. Itu main PS. Tapi subhanallah, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Subhanallah, orang tua yang ternyata aktif bertutur dan bercerita, menjelaskan dan menerangkan kepada anak sesuai periode umurnya, kelompok usianya. Subhanallah, anak-anak ini betah-betah aja di rumah, dekat dengan orang tuanya, rindu dengan orang tuanya, nggak mau pisah dengan orang tuanya. Kenapa? Dari kecil sudah diajari dalam bahasa bertutur, bercerita, berkisah, diterangkan begini le, begini dek, begini mbak, begini mas. Sehingga kalau ada apa-apa, maksudnya apa tadi? Kayak gini tuh apa tadi? Maksudnya apa ya, Mi ya? Kalau kita punya anak sering bertanya, bersyukur. Jangan malah ini anak rewel, dikit-dikit ditanyain, semua ditanyain Ustaz. Bingung saya jawabnya. Bersyukur, alhamdulillah, anak antum. Berarti memposisikan antum sebagai orang tua yang diharapkan sekali jawabannya, diinginkan sekali keterangannya. Karena anak terus bertanya, Bi, maksudnya apa? Bah, apa ya, Bah ya? Jangan ganggu lah, apa sedang ini? Tanya sama Umi sana. Tanya sama Umi nggak bisa, tanya sama Abah nggak bisa, tanya sama ini nggak bisa, tanya sama temennya. Tanya sama temennya. Pesawat latih itu apa ya? Misalkan tanya sama bapaknya, contoh ilustratif. Bah, pesawat latih itu apa ya, Bah ya? Nanti aja nggak terlalu penting, nggak usah ditanya. Baru nanti tahu sendiri. Aku tanya sama Uminya. Tanya sama Umi, Uminya orang desa asli. Kan gitu. Orang desa asli. Nih, pesawat latih itu apa? Ya itu nyanyi pesawat biasa. Bukan nih, itu beda. Ini pesawat latih, apa maksudnya? Aduh, Umi juga nggak tahu. Anak itu rasa penasarannya besar sekali. Nggak dapat jawaban dari bapak, nggak dapat jawaban dari ibu. Tanya siapa? Teman-temannya. Pesawat latih ngerti apa? Zaman sekarang nggak usah tanya, bos. Googling wae. Tulis di Google, pesawat latih adalah search. Bingung-bingung. Pesawat latih, Wikipedia muncul. Pesawat latih adalah pesawat yang digunakan oleh angkatan udara atau lembaga-lembaga udara lainnya untuk melatih calon pilot. Oh gini jenis latihan ini, baca semua. Akhirnya kalau ada masalah, ngapain tanya sama Abi? Ngapain tanya sama Umi? Tanya aja sama Sinda. Bangsa apa Bu? Bangsa oke Bu. Tanya aja sama Sinda. Saya cerita ini karena kejadiannya memang demikian. Akhirnya dikit-dikit Bang Google. Kenapa? Di Bang Google itu informasi apapun dikasih, sudah simbol kok. Spot apa-apa tanya, sweet. Itu akibat. Mestinya yang memposisikan diri untuk memberikan penjelasan keterangan orang tua, sehingga keterangannya terarah, penjelasannya itu benar. Oh, pesawat latih sini. Tanya pesawat latih, video sini. Apa yang mau cerita nih? Jadi pesawat itu macam-macam. Ada pesawat jet, pesawat antariksa, pesawat tempur, pesawat penerbangan komersial, kan itu. Salah satunya pesawat latih. Pesawat latih itu begini deh. Ceritakan. Itu biasa dipakai angkatan udara, cuma baling-baling, sayapnya kecil, paling isinya 2, terbang rendah, nggak bisa terlalu tinggi. Dan itu yang jadi sebelum jadi pilot pesawat besar harus pesawat latih dulu. Oh gitu ya, Dah cukup. Ketika dia mendapatkan keterangan yang cukup dari abahnya, dari uminya, dia akan bertanya ke orang lain, buka, titik di situ. Besok lagi ada masalah, tanya lagi, Bah, kalau ini maksudnya apa, Bah? Punya jam tangan tulisannya apa? Yang water itu bahasa Inggrisnya water resistant. Jazakallah khair. Di jam tangannya adik ini ada tulisannya water resistant. Ini artinya apa, Bi? Duduk ini. Jadi terangkan. Kalau tidak mendapatkan keterangan yang, sekali lagi kita sepakat biidznillah, saya yakin kita sepakat bahwasanya anak itu rasa penasarannya
besar. Begitu Pak Bahagia. Yang namanya anak itu kan penasarannya gede banget, besar sekali. Jangankan anak yang besar aja penasarannya besar. Jangankan anak, apalagi anak pengen ngerti aja. Kadang-kadang nguping, kadang-kadang mendengarkan. Karena apa? Rasa ingin tahu dia besar. Kalau ini tidak diberi jawaban, tidak diberi sesuatu yang mengimbangi rasa penasaran dia akan terus cari. Akan terus mencari. Yang kita khawatirkan dia mencari di jalan yang salah, dia mendapatkan informasi dari sumber yang tidak benar. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, dari hal-hal yang kecil seperti ini sampai hal yang paling besar, tolong berikan perhatian kepada anak. Walaupun bagi kita mungkin biasa-biasa aja. Lihat Nabi tadi ngasih komentar, bajunya bagus. Lihat Nabi ketika menghibur sahabat Abu Umar, burung yang mati sekarang gimana? Sahabat kecil ini melihara burungnya mati. Gitu. Dicandai oleh Nabi, "Mafa alam mudzaib." Sekarang burung ini pun seperti apa? Burung dijadikan bahan oleh Nabi untuk berkomunikasi kepada anak. Jadi tidak usah sungkan-sungkan, bahas dunia. Enggak, bukan bahas dunia. Wah, sandalnya bagus. Beli di mana, Dek? Kan gitu. Pulang dari sekolah, bajunya kotor. Bajunya kotor, lepas itu sana. Kamu yang nyuci. Bukan, kok bajunya kotor? Main apa tadi? Main bola, kalah menang. Berapa ngukulin enggak? Kalau jadi kiper kebobolan enggak? Merasa diperhatikan. Ya besok lagi kalau main bola ya pakai baju yang gelap, jangan baju yang putih seperti itu. Kasihan Umi capek nyucinya, sekaligus diberi arahan. Nah, itu cara kita memperhatikan anak. Jadi ikhwati fillah barakallahu fikum, itulah salah satu hukukul aulad, hak-hak anak yang mungkin barangkali selama ini kurang kita berikan. Begitu. Rasanya cepat banget ya. Gitu aja. Janjiannya masih belum cukup ini. Ya, apa boleh buat? Waktunya memang singkat. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kesimpulannya yang ingin kita ambil pada kesempatan malam hari ini barakallahu fikum, bahwa ya kita harus mengakui bahwa selama ini ternyata kita kurang memberikan perhatian kepada anak. Nah, jangan tidak perlu cari-cari alasan ya. Enggak Ustaz, saya selama ini sudah memberikan perhatian. Tapi kalau ternyata anaknya itu tadi sampai melanggar batas kewajaran, itu tandanya perhatian yang diberikan anak masih kurang. Karena tiap-tiap anak porsi perhatian itu berbeda-beda. Sama dengan kondisi perut. Ada anak kita yang makannya banyak, ada anak kita yang makannya sedikit, ada anak yang susah diajak makan. Perhatian pun seperti itu. Ada anak yang ditanya satu kali itu sudah senang rasa diperhatikan. Tapi ada anak yang tanya terus, maksudnya apa, Dik? Kalau gini gimana, Dik? Kalau begitu, kalau begini, ini layani terus. Harus sabar memang, karena yang ternyata makanannya banyak ini. Perhatiannya juga harus banyak. Yang ini maksudnya gini, Dek. Oh ya, Bi, ini kok gitu, Bi? Ya karena kayak gini. Ya kalau nggak kayak gitu gimana nanti? Punya anak tipe seperti itu? Punya anak tipe seperti itu? Ada ya? Nah, pokoknya ngecer terus semua ya. Layani. Nah, kalau sudah susah ya nanti ada caranya. Salah satu caranya tanya balik. Biasanya anak terus diem. Tapi ilmu ini jangan sampai diturunkan dan ditujukan oleh orang-orang yang tidak benar. Itu ada salah satu ilmunya. Kalau anak tanya terus, kita mungkin sudah kewalahan atau mungkin sudah terlalu banyak kita rasa cukup, ya sudahlah. Pertanyaan mata rantai pertanyaan itu tutup, hentikan dengan tanya balik. Nah, kalau menurut adik gimana? Gimana ya itu ya? Coba dipikir ya. Kita makan lagi. Sudah cukup itu. Tanya balik. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.